Halo teman Tekno, kembali lagi di YouTube channel Teknobike Indonesia. Dan kali ini gua nggak di Teknobike nih. Hari ini gua langsung nyamperin sengaja untuk datang ke base campnya Manta Liberta. Woi, siapa nih yang udah pastinya nggak asing banget Manta Liberta di telinga kita. Dan siapa sih sosok di balik Manta Liberta? Di samping gue udah ada Om Andi, sehat Om? Hai, sehat. Halo, dan Kang Tara, sehat Kang? Alhamdulillah. Wis, kayak kemarin habis ikut Salasa Kahiji nih. Ya, Oke. finish paling belakang tapi nggak terakhir lah pokoknya. Agak terakhir ya, agak-agak belakang tapi. Ya, Kemarin saya lihat juga pakai sepedanya ID Mark MXL ya? iya. Itu dulu memang zaman dulu tuh sepeda impian sebetulnya saya pengennya cuma punya dua. Satu sepeda yang tradisional, tentunya besi, dan sepeda karbon. Dulu waktu saya masih Platda DKI tahun 90-an awal, itu saya pengen banget punya sepeda look waktu itu. Kenapa? Karena di Tour de France, saya lihat yang paling unik itu cuma satu tim Lafayette Claire. Lafayette Claire itu ada juara Tour de France 5 kali, Bernard Hinault, dan dia naiknya sepeda karbon, yaitu look. Walaupun dulu look itu masih kolaborasi, tentunya masih dibikin sama TVT dan Look lah, dan dua brand itu masih klaim lah. Ini bikinan TVT, ini bikin Look, tapi intinya tim yang menurut saya sepedanya unik waktu itu adalah tim Look, yang lain pakai sepeda tradisional, sedangkan tim Lafayette Claire yang dikendarai oleh Bernard Hinault, juara 5 kali Tour de France, itu menggunakan sepeda Look. Dan waktu itu di Indonesia tahun 90-an itu susah sekali mendapatkan yang seperti itu. Jadi akhirnya sepeda saya pertama, cita-citanya pengen punya Look, jadinya di merek dulu. Tapi setelah itu barulah saya memiliki sepeda Look tentunya. Dan tentunya masih looknya bukan yang monokok seperti sekarang ya. Jadi masih dengan konstruksi aluminium dan serat karbon pipa. Jadi look pertama saya adalah KG56 tahun 88. KG56. Kemudian saya punya look yang crack waktu itu karena accident, itu ada look KG96. Dua-duanya tahun 90-an awal dan tahun 80-an akhir. Itu udah karbon. Itu udah karbon, dan itu adalah sepeda yang paling canggih di Indonesia waktu itu. Jadi saya kalau naik itu aneh, yang biasanya tek 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 ting ting ting, ini benar-benar suaranya unik, di ketok itu tek tek tek, bukan ting 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 seperti besi. Dan yang KG56 masih ada di saya. One day saya keluarin lah. Wah, kita bikin segmen khusus ya. Silakan. Langsung Apa-apa. visit ke markasnya Kang Tara nih. Oke Kang, tadi kan udah banyak banget ceritain tuh, udah punya sepeda Look juga ID Mark. Boleh ceritain nggak sih background Kang Tara nih di sepeda Indonesia nih gimana? Sepeda tuh sebetulnya gini, bukan accidental ya. Dulu memang kebetulan orang tua saya tuh ketua unit renang di Bandung, di ITB waktu itu bapak saya. Dan kayaknya mereka tuh maksa gimana caranya anak-anaknya tuh memilih satu olahraga aja gitu. Jadi awalnya saya dipaksa untuk ikut karate. Jadi saya ikut karate sampai bancok lah waktu itu, dan turun kumite berapa kali. Tapi ternyata itu bukan olahraga saya, nggak cocok. Terus karena bapak saya ketua unit renang, saya dipaksa berenang juga. Umur berapaan tuh? Itu umur dari mulai SD kayaknya, SD kelas 1, 2, 3. Jadi dari karate saya disuruh dipaksa renang cuma setahunan. Bulu tangkis saya hampir 2 tahun waktu itu, karena kebetulan bapak saya di Pembangunan Jaya, di situ ada PB Jaya, bulu tangkis cukup kuat waktu itu tahun 80-90. Saya sempat ketepak-ketepuk, tapi juga bukan olahraga saya. Tapi begitu disuruh lari dan yang balapan-balapan di atas tanah, kayaknya saya senang. Jadi saya waktu itu memilih lari, sepatu roda, dan balap sepeda. Pokoknya senangnya olahraga terukur ternyata, bukan bela diri, bukan ketepatan, apalagi yang lain gitu. Speed kayak gitu. Yang speed saya senang. Oke. Nah dari situ saya belok ke sepeda memang. Jadi saya waktu itu tahun 90-an awal sempat ada rekrutmen atlet Platda DKI di Monas. Dulu Monas masih bisa silang itu untuk balapan. Oh, di dalam situ. Betul, ya? belum ada gravel. Nah di situ saya masuk tim DKI tahun 92-93 junior waktu itu. Itu umur berapa tuh masuk? Saya mulai? SMP kelas 3 mau ke SMA kalau nggak salah. SMP kelas 3 udah mulai masuk Betul. ke Platda. Kebetulan rumah saya juga dulu di Rawamangun, deket banget sama velodrome. Oh, iya. Jadi kalau sore kita latihan di velo, pagi kita latihan road race di dalam kota lah. Kalau sekarang dalam kota banget. Oke. Berarti udah dari tahun berapa ya itu? Itu tahun 90-an awal. 90-an ya? Dan saya memang memperhatikan teknologi banget. Kalau sekarang kan saya udah anti teknologi banget, kayaknya saya main sepeda yang teknologi udah mentok. Iya, kenapa? Udah selesai. Kenapa tuh? Sehingga saya lebih melihat sepeda yang betul-betul craftsmanship-nya, kemudian handmade-nya itu lebih unik dan berharga. Karakter itu. Tapi terus terang ada satu negara yang saya selalu tandain dari dulu, yaitu Prancis. Dimana semua negara di dunia itu kalau saya lihat, apalagi yang frame builder, semuanya ke arah tradisional. Dia hanya mengembangkan besi, tapi Prancis ini unik. Dia mengembangkan teknologi dan elektronik. Sehingga sepeda saya waktu itu yang saya kejar adalah 2 sepeda Prancis. Vitu saya nggak kejar, tapi kalau Look saya kejar. Kemudian satu lagi Corima. Akhirnya di rumah saya waktu itu punya 2 Look dan 2 Corima. Dua-duanya teknologi tinggi. Dan satu lagi grup set tercanggih waktu itu yang saya kejar adalah Mavic. Kenapa? Karena Mavic di tahun 90-an itu
sudah membuat grup set elektronik yaitu Mavic Zap. Kebetulan saya masih punya Mavic Zap-nya, semua berfungsi baik. Dan kemudian tahun 96-97 dia mengembangkan lagi elektronik tanpa kabel, wireless. Dan akhirnya saya bisa dapatkan 2 set grup set, itu namanya Mavic Metronik. Itu saya set di semuanya saya tempel di sepeda saya yang Corima. Jadi boleh dibilang itu sepeda 100% made in France, nggak ada China-nya, nggak ada ACM-nya pokoknya. Jadi walaupun jadul, nggak ada buatan Tiongkoknya gitu. Jadi memang saya pengen semuanya original. Kalau Prancis semua, US semua, Jepang semua, karena di sepeda ada banyak kiblat Asia mungkin lebih ke Jepang, Eropa tuh banyak banget kiblatnya, ada Belgia, ada Italia dan lain-lain macam-macam, juga ada Amerika. Masing-masing punya keunikan. Tapi Prancis tahun 90-an, dan mungkin kalau waktu itu Mavic nggak bangkrut, mungkin dia udah ngembangin grup set wirelessnya udah jauh lebih canggih lagi di masa sekarang. Dan Mavic Metronik itu nggak pakai baterai, jadi luar biasa. Begitu diputer dia menciptakan energi, baru bisa di-connect. Seperti itu, dan itu masih berfungsi. Nah itu fotonya, itu Mavic Zap. Itu Mavic Metronik saya, itu adalah wireless pertama di tahun 96. Sepeda saya, betul. Jadi nggak perlu di-charge? Nggak perlu di-charge. Baterainya hanya satu di atas, baterai kancing aja. Sedangkan di rear dryer semuanya nggak ada yang pakai. Untuk shifting ya? Betul. Dan shiftingnya semua dari kanan itu, pokoknya ini sepeda gimana caranya, nggak boleh ada made in China-nya, nggak kayak sepeda sekarang. Yang bilangnya made in Eropa brandnya, tapi ternyata made in China, saya anti. Makanya saya lebih memilih sepeda vintage aja sama Kang Andi. Brand Eropa tapi made in China. Betul. Apaan tuh, 1 apa 2 tuh? Apanya? Centringnya saya pasang single 54 kalau nggak salah itu, 54T. Nah itu grup setnya itu Mavic Zap, Mavic Metronik itu kalau nggak salah 8 speed, 12, 23, 12, 25 lah tahun itu. Memang nggak kayak sekarang gigi sampai 34, enak banget lah. Kalau dulu kita goes macul lah kayak gitu. Iya, dapat aja ya Tengutara kayak gini-gini nih. Kalau disimpan di hati dan diniatkan kayaknya nyampe lah. Nyampe ya. Dan kebetulan 2 sepeda Prancis terbaik saya, Loop dan Corima, bersejarah. Salah satu Corima saya yang bersejarah itu peninggalannya Tonton Susanto. Pernah mendapatkan beberapa Gold SEA Games, dan tentunya Ponsi udah nggak kehitung lah. Dan mengikuti Asian Games juga. Jadi mungkin barang-barang bekas atlet Jabar ada di saya cukup banyak. Saya kayaknya dulu tukang tadah gitu. Dia menang langsung mana? Saya ambilin sepedanya gitu. Ya. Jadi sejarah saya sama negara Prancis berbeda lah. Kalau yang lain lebih saya senang karena itu adalah steel, handmade, unik. Kalau Prancis lebih ke high tech-nya. Jadi 2 sisi itu saya ikuti sampai sekarang. Dan itu menjadi referensi saya dalam memilih sepeda dan merekomendasikan kepada tim saya sendiri. Seperti itu. Tengutara punya Instagram nggak sih? Ada lah. Ada. Tapi Instagram saya jadi lihat isinya ngajak perang. Perang sama siapa nih? Lawan netizen tentunya. Boleh apa nama akunnya? Boleh nanti teman-teman bisa follow nih yang mau kenal lebih jauh. Instagram saya namanya Taramani Bandung. Kan. Dulu sih pakai nama Inggris tapi nggak laku. Tapi begitu pakai saya rubah, saya edit pakai Taramani Bandung. Ternyata orang Sunda banyak yang seneng dengan nama itu. Jadi followernya banyak orang Sunda. Taramani kan nggak Betul, nggak pernah mandi saya. Nama Instagramnya lucu banget. Nih teman-teman boleh di follow nih Instagramnya. Nah ini dia nih. Nanti kita tampilin juga. Oke, thank you Om Taro. Selanjutnya kalau Om Andi gimana Om? Ada cerita di balik kesuksesan sekarang kan? Enggak lah, sukses belum lah. Jadi kalau Om Tara tadi ceritanya panjang soal sepeda, kalau saya kebalik Mas. Jadi saya itu kecil tuh nggak bisa naik sepeda. Saya itu baru bisa naik sepeda itu malah duluan bisa naik motor. Benar. Jadi masa kecil saya tuh nggak kayak anak kecil yang lain tuh. Dulu anak-anak kecil pada sepedaan sama teman-temannya. Saya nggak pernah. Jadi saya itu umur SMP kelas 1 baru langsung naik motor. Karena saya dulu tuh waktu tinggal sama orang tua memang udah pindah-pindah ke kota-kota lah. Saya di Bandung, di Makassar, dan lain-lain. Jadi kalau sekarang saya goesnya semangat, mungkin itu kompensasi. Karena dulunya nggak pernah goes. Gitu. Jadi saya kesimpan ya. Betul. Jadi saya goes juga baru kok sama teman-teman yang lain. Mungkin baru mulai di pandemi, tapi olahraga emang udah gaya hidup buat saya cukup konsisten karena saya olahraga tuh dari dulu rutin ya. Mungkin olahraga lain seperti lari, terus renang, basket. Terus saya juga sangat suka dengan bela diri. Jadi di tahun 2011-2012 saya itu malah mulai usaha olahraga tuh dari Rewa Fight Gym. Di Rewa Fight Gym itu sasana boxing, Muay Thai, MMA. Jadi saya awalnya di situ ya memang udah disiplin ya karena sama seperti olahraga lainnya. Bela diri seperti Muay Thai dengan boxing itu juga memang rezimnya sama, jadi latihannya harus konsisten tiap hari dan ada protokolnya. Jadi saya memang menyukai olahraganya gitu loh. Terus di tahun 2020 justru pas pandemi, jadi ada salah satu teman saya di kantor yang
mengenalkan saya lah dengan sepeda road bike gitu kan. Di situ saya mulai diracunin itu. Betul gitu loh. Dan memang sepeda yang pertama saya beli Teknobike juga waktu itu. Oh, di Teknobike. Betul, karena susah banget nyari sepeda kan. Oh, iya, itu juga gua nggak itu. dapat dari Teknobike. Jadi ada tentara waktu itu mau jual sepeda. Dia mungkin dia nggak tahu lah dibelikan siapa atau dia beli. Terus kebetulan salesnya sama, jadi depan toko saya todong. Jadi ada salesnya Tekno tuh namanya Mas Iqbal. Iya. Pak, itu katanya kayaknya nggak akan dipakai tuh. Jadi saya todong tuh tentara depan toko. samperin. Mau jual nggak gitu loh kan. Dia oke, tapi ke rumah saya. Jadi saya susul, saya beli. Terus dari situ ya sepeda saya pertama berarti itu. sepeda pertama gitu. Pakai apa waktu itu? Sepeda pertama saya tuh Pinarello. Oh, Pinarello. Standar lah, apa ya, Gan ya kalau nggak salah gitu. Jadi sampai sekarang saya simpen gitu. Terus ya sudah, karena akhirnya semangat latihan. Terus dari situ akhirnya karena saya itu kan ibu saya di Bandung, saya juga tadi punya sasana di Bandung. Saya domisili di Jakarta. Bandung dengan Jakarta ini membuka perspektif saya soal sepeda, karena waktu juga memang tiap hari kerjaannya sampai sekarang sepeda mulu gitu kan. Jadi orang bingung kerja apa enggak gitu kan. Tapi karena saya semangat, saya di situ melihat ada dua cakrawala bersepeda yang berbeda nih, dari segi mungkin budayanya, kemudian dari segi cara bersepedanya, dan mungkin sosialnya gitu kan. Dari situ ya akhirnya saya membuat beberapa movement lah bareng sama Kang Tara dengan teman-teman. Jadi ya tadi saya bilang, saya bersepeda tuh mungkin sekarang kompensasi dari masa kecil saya. Beda ya. Ya gitulah. Oke. Tadi kan emang dijelasin tuh kalau Kang Tara kan emang dari dulu main sepeda. Terus gimana sih sekarang bisa jadi partner nih? Bisa dibilang partner lah ya? Atau apa bahasa lebih tepatnya nih? Iya ya, kita partner, Iya. kita teman baik. Jadi Ketemunya waktu itu di mana nih sama Kang Tara? di tahun 2020 kita waktu itu awalnya gini. Jadi setelah saya bersepeda waktu itu kan di Indonesia nih aneh ya, mau nyari sepeda susah, mau nyari baju susah gitu loh. Terus saya dengan tim saya, Mas Aldi, jadi kita waktu itu mulai bersepeda dan ya mulai mencari informasi, terus kemudian belajar lah. Sampai sekarang kita terus belajar, goesnya pun juga masih belajar. Terus saya melihat beberapa referensi dan memang terus terang saya juga sangat admire lah dengan Kang Tara, bagaimana Kang Tara bisa membuat movement yang memang very honest, yang memang dia juga sukain. Dan saya ngelihat ada kesamaan nih gitu loh, dimana Kang Tara mensupport atlet-atlet dan environment-nya, walaupun Kang Tara punya taste, punya mungkin idealisme sendiri, tapi punya environment dengan atlet, dekat dengan atlet. Saya tuh punya merasa kesamaan gitu loh, bahwa saya dengan atlet saya dulu di dunia boxing, kita ngurusin dan lain-lain sama gitu kan. Terus kemudian apa ya, mungkin secara idealisme juga sama, bahwa saya juga apa ya, kita sedikit rebel lah, anti sosial gitu loh kan. Kita pengen punk dikit gitu kan. Terus saya nyari tahu nih di mana nih Kang Tara, ternyata di Bandung juga kan. Jadi waktu itu ada teman saya satu, saya minta coba waktu sama Kang Tara buat kenalan. Jadi tahun 2020 lah 2020 ya kita ketemu di kopi Armor sore hari tuh kan, ada Kang Tara pakai baju putih tuh kan. Saya lihat pakai vest gitu kan. Terus ya udah sore-sore kita ngobrol. Pertama kita ketemu mungkin udah sampai jam 9 malam kan. Iya. Jadi kita ngobrol langsung 5-6 jam. Yang awalnya saya cuma Kang gitu ini ya. saya mulai bersepeda, terus saya lagi coba bikin namanya Manta gitu kan. Dari situ udah mulai ada. Saya ngomong ya kita ada saja, saya buka, saya ini ada produk Manta, tapi ya antara kan juga itu saya lihat sepedanya, terus mungkin produk-produk yang dipakai udah bermacam-macam kan. Ya mungkin saya nggak tahu kata seperti apa, punya chemistry, tapi kayaknya waktu kita ngomongin bahwa saya punya infrastruktur, saya pengen support atlet gitu kan, terus akan bantu saya gitu, karena memang Kang Tara yang di Bandung sudah memulai kan. Jadi akhirnya kita punya kesamaan dari situ, udah deh dari ngomongin satu pisang goreng, teh, kopi, akhirnya sampai jam 9 malam, 10 malam. Jadi pertemuan pertama yang cukup berkesan pada waktu itu. Jadi 2020 bulan apa Kangnya lupa ya, pokoknya di Armor Kopi deh, di Dago gitu. Jadi itulah pertama kita ketemu. Jadi ngomongin bisnisnya 10%, ngomongin sepedanya 20%, 70%-nya ngomongin soal pembinaan atlet, soal atlet-atlet lokal talent yang mungkin butuh support. Di situ Kang kayak Tara gitu. juga posisi udah membina atlet-atlet ya? Jauh dari saya. Atlet sepeda lokal Kang Tara mungkin bisa nyebutin siapa aja atlet lokal yang mungkin banyak disupport dengan segala bentuk lah gitu kan. Jadi awalnya gitu. Iya, di situ berarti udah
ada juga ya bui-bui apa ya, manta ini nih, si produk manta ini. Ada, jadi waktu awal itu saya bikin jersey sepeda awalnya gitu kan, karena nanti mungkin sama Aldi banyak cerita lucu lah, karena saya juga memang punya idealisme sendiri ya dalam menciptakan produk. Jadi bedanya Bandung dengan Jakarta itu kan, waktu itu saya lihat di Jakarta itu polish fashion, terus bagaimana fashion is very matters gitu loh buat orang sepedahan. Terus pas ke Bandung kita ngelihat gimana sepeda mahal itu bisa disalip sama odong-odong gitu kan, sama sepeda BMX dan lain-lain gitu loh kan. Jadi di situ saya lihat kok ada simbol yang berbeda gitu. Nah, saya coba sama Aldi, saya bilang saya pengen coba deh kita bikin gini supaya ada satu produk yang bisa ya dipakai buat sepeda lokal, tapi saya pengen bikin di Indonesia gitu, saya bilang. Plus minusnya lah, dengan masih banyak sampai sekarang kekurangannya ya. Tapi buat kita itu adalah sebuah start gimana caranya made in Indonesia, dimulai dari sini, dari our own local environment, mensupport atlet, dipakai sama atlet, itu yang akhirnya bisa menjadi simbol buat orang pakai goes. Jadi dengan produk ala kadarnya saya bawa nih ke Kantara nih Kang. Ini Kang, ini jersey kayak begini nih pokoknya. Pakai dulu nih sama atlet. Jadi ini saya suka, jadi saya itu kan memang juga suka yang vintage, saya juga agak suka seni, terus suka musik. Referensi saya juga memang kayak musik tuh senangnya kayak, mungkin kalau Kang Tara suka jazz, saya senangnya kayak Black Sabbath, terus dari tahun 70-an tuh ada kayak Led Zeppelin dan lain-lain lah. Jadi ya. betul seperti itu, reminisce-nya, fashionnya dan lain-lain. Jadi sama banget sama Kang Tara sih. Ya, jadi ada persamaan hal-hal yang seperti itu, dan sepedanya pun juga saya banyak minta belajar, minta referensi, dan ya pada akhirnya saya pun sampai sekarang sepeda yang saya gunakan tiap hari juga sepeda besi, sepeda vintage juga gitu. Jadi pengennya justru mengkolek benda-benda yang punya nilai sejarah, yang karena mungkin sama hal lain yang saya appreciate, bahwa saya kalau beli barang itu suka yang memang punya nilai, terus disimpan itu ada value-nya, dan ya bukan cuma mungkin mahal, tapi maksudnya harus punya karakter lah, taste sendiri gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau sebenarnya nih arti dari Manta Liberta itu apa? Boleh. Manta Liberta tuh kita mulai dari libertanya dulu coba ya. Jadi liberta itu kan kita ngambil dari libertad apa liberty gitu loh. Jadi sebenarnya freedom. Karena waktu itu saya pengen gimana brand kita itu bisa cukup plural, bisa menjadi sebuah brand yang mungkin inklusif, tidak eksklusif gitu kan. Karena ya memang dulu kan goes di beberapa tempat itu agak repot karena mungkin COVID ya. Jadi harus eksklusif gitu loh. Saya pengen rubah stigma itu, karena pada saat di Bandung saya dengan Kang Tara ini kan deket dengan atlet, jadi saya senang sebutnya itu garong gitu loh. Jadi gue sama garong-garong ini kan yang penting performance, yang penting kita be the number one gitu loh kan. Lu mau pakai bib udah bolong kek, mau di belakang bawa pisang apa es teh manis, pokoknya yang penting performance gitu loh kan. Tapi satu sisi yang lain juga saya pengen di kota-kota besar ada sebuah produk yang memang bisa dipakai. Jadi libertanya itu kita pengen jadi simbol perlawanan, simbol freedom, gimana ada sebuah brand yang memang bisa dipakai dengan semua multi layer, semua kelas sosial gitu loh kan. Saya juga memang senangnya mensupportnya atlet. Dari awal saya udah bilang ke Kang Tara, kan kalau brand kita ini kita inginnya dari awal atlet gitu loh kan. Jadi yang saya appreciate memang atlet, karena memang mereka yang deserve buat disupport gitu loh kan. Mereka yang secara konsisten dan tiap hari latihan butuh itu gitu. Betul, dan ya memang pada zaman itu Kang Tara juga banyak ngasih masukan, kayak yang bikin kita pusing kan mungkin dulu yang diekspos adalah selebgram gitu loh kan, atau mungkin ya figure-figure yang jauh dari mungkin performance itu ya. Bukan performance, tapi dari prestasi olahraganya, dari bagaimana mereka konsisten dalam bersepeda, karena dulu banyak sekali kayak atlet-atlet yang nggak punya sepeda, produk juga nggak punya, dipinjemin terus kemudian mau tanding nggak punya sepeda gitu loh kan. Jadi ya dari beberapa case itulah kita ingin simbol liberta itu keluar gitu loh. Kalau mantanya sebenarnya nama anak saya tuh M. Jadi nyari dari M aja. Dulunya saya mau bikin namanya Apollo, cuma udah ada nama sepeda di luar gitu loh. Jadi udah manta aja deh. Lagi nonton TV kayak ada ikan mantare itu kayak aerodinamis gitu. Jadi sebenarnya yang kita pengen kita punya simbol perlawanan tuh libertanya sebenarnya. Gitu. Oke, libertanya. Jadi Manta Liberta tuh is a brand. Terus juga saya kalau nyari-nyari di Instagram itu kan ada Manta Liberta, terus juga ada Liberta Cycling Team. Berarti itu berbeda tuh? Iya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Yang satu adalah Manta Liberta adalah brand, kita di situ sebuah merek
brand, kita ada apparel sepeda dari head to toe, dari topi, baju, bib, semua ya, sepatu juga kita bikin semua made in di sini. Oh, Dan made in kita Indonesia. Yes, made in Indonesia 100%. Terus kita bikin Liberta Athlete Camp awalnya. Jadi bukan cycling team. Jadi tadi kalau balik ke ngopi saya sama Kang Tara, kita sepakat bikin sebuah movement bahwa Kang Tara punya background, Kang Tara punya kapasitas, saya juga punya kapasitas, saya juga punya infrastruktur. Jadi kita sama-sama berkolaborasi bikin sebuah movement mana. Jadi yang kita konsisten sampai sekarang dan ke depan tuh insya Allah adalah pembinaannya. Jadi awalnya Liberta Athlete Camp. Jadi waktu itu atlet yang sudah banyak disupport sama teman-teman semua di Kota Bandung, sama Kang Tara udah lama. Jadi saya ada infrastruktur di Bandung yang kita bisa mungkin menaungi lah atlet-atlet muda pada waktu itu usianya ada yang dari 16, 20 dan lain-lain, ataupun atlet yang udah berarti goes jadi goes lagi. Karena di Bandung itu kan punya movement Selasa Kahiji tuh, yang antara sama teman-teman bangun ya. Yang rutin itu ya. Betul. Jadi banyak sekali yang konsisten latihan, tapi kan program latihan sepeda itu kan berjenjang dan harus konsisten. Nah, saya memberikan infrastruktur dan memberikan support bagi mereka untuk bertanding, dan pada waktu itu kita masih support kebutuhan dasar lah. Buat teman-teman atlet itu bisa kita tempatkan dalam satu properti, mereka ikut berlatih, terus ya dengan dramanya lah semua antaranya kita ngebina mereka. Dan mungkin pada tahun 2021-2022 visi misi saya dengan Kang Tara ini mulai mulai berkembang, dan kemudian mungkin banyak orang-orang juga cukup support, dan sehingga ada beberapa brand partner sehingga berevolusi lah membuat Liberta Cycling Team. Jadi Liberta Cycling Team adalah tim sepeda balap profesional. Liberta Athlete Camp adalah pembinaan atlet, dan ini di dalamnya atlet sepeda, ada atlet mountain bike juga. Bahkan kita juga support salah satu partner kita juga, Mas Wahyu Hidayat, beliau adalah pelatih timnas triathlon. Jadi anak-anak triathlon juga kita support gitu. Jadi ya kita sih open buat siapa aja di Kota Bandung, di Jabar mau masuk latihan ya kita support gitu dengan kemampuan yang kita mampu support. Oke. Tapi kalau kita balik lagi nih ke sejarah Liberta Cycling Team, berarti Kang Tara nih emang yang ngebentuk itu awalnya dengan bantuan Mas Om Aldi apa gimana? Oke, saya mundur sedikit ya. Yeah. Jadi waktu itu juga saya nggak ada rencana apapun, tiba-tiba di kontak teman saya, ada orang Jakarta mau ketemu sama saya. Saya tuh dari dulu paling nggak mau ketemu ngobrol sama orang Jakarta. Kenapa? Karena referensi ngobrolnya pasti urusannya adalah urusan merek sepeda, dan nggak jauh-jauh. Ini kalau mau dikat aja. Jadi waktu saya pertama kali ini orang Jakarta, saya nggak kenal, mau ketemu saya. Terus saya pernah nanya, ini orang main sepeda udah lama bukan? Kayaknya baru main sepeda deh katanya. Jadi saya kan nggak kebayang nih orangnya seperti apa. Dan saya memukul rata hampir semua orang Jakarta kalau ngomong nggak jauh-jauh dari Eurosport. Dia cuma memiliki sepeda terbaru terkini, disiksa dan dibuang. Sedangkan saya orang yang menghargai sepeda. Jadi hampir semua sepeda itu saya tidak pernah jual sepeda, biarinnya di gudang. Kenapa? Karena sepeda itu menjadi bagian dari sejarah hidup saya. Jadi saya ini sama orang-orang ibu kota ini tabrakan sekali. Jadi kalau tiba-tiba ada orang Jakarta minta waktu untuk ketemu sama saya, kayaknya saya terus terang setengah hati waktu itu. Ini orang macam apa lagi nih ngobrol sama saya pikir, karena hampir semuanya stereotip lah orang Jakarta seperti itu. Nggak jauh-jauh dari omongannya para pedagang lah, ini yang terbaik, ini yang paling kenceng. Orientasinya hanya performance. Padahal dunia sepeda itu luas. Apalagi saya orang yang menghargai sejarah. Ya dari kecil saya udah koleksi perangko, kemudian saya koleksi musik klasik, musik jazz, kemudian saya macam-macam lah, segala macam urusan yang ngejelimet, barang-barang runtah yang orang pikir nggak penting, buat saya penting. Ini kebalikan para goeser ibu kota nih. Jadi saya pikir, gitu. Jadi waktu itu mohon maaf, memang saya meremehkan sekali, maunya apa sih gitu. Tapi saat itu saya ngobrol dan ternyata obrolannya meluas bahwa ada satu passion yang unik nih dari Kang Andi ini gitu. Jadi saya lihat ada anak muda yang menurut saya punya sebuah passion untuk mengembangkan, mungkin bukan mengembangkan, lebih mengisi warna sepeda yang jenuh nih di Indonesia. Kenapa saya bilang jenuh? Karena di ibu kota nih yang berkembang hanya sepeda-sepeda yang mengacu pada Eurosport aja. Dia nggak melihat bahwa sepeda itu banyak sepeda tua, sepeda klasik yang perlu dirawat dan dikembangkan, dan mungkin di-match dari sisi yang lain, dan mungkin di-match dengan baju desain dari Manta Liberta itu. Sehingga kita pun komunikasi, berkolaborasi gimana caranya ada satu aparel yang mungkin tampilannya unik, berbeda, dan bisa mengisi celah kekosongan jersey atau model-model baju sepeda kekinian yang seperti itu melulu orientasinya. Nah disitulah saya coba bertukar pikiran, yuk kita ngembangin juga jersey, kita saling memberikan input, baik itu dari desainnya, visualnya, sampai ke performance-nya terus di-develop terus, seperti itu. Jadi saya lihat memang ada yang unik lah, dan terus terang waktu itu
Kalau nggak habis malam kayaknya bisa 2-3 hari nggak selesai, karena kalau ngomong sepeda sama saya pasti panjang nih. Mau sepeda di sisi mana gitu loh. Jadi ibaratnya kalau saya melihat referensinya begini, kayak MotoGP lah. Sepeda yang sekarang dicintai oleh orang-orang Indonesia mungkin lebih orientasinya ke MotoGP. Padahal motor itu dunianya luas. Ada Harley, ada motor klasik, ada klub Brotherhood, ada klub HDCI, yang intinya motor-motor custom yang punya unik, punya karakter itu lebih kena ke saya sebetulnya. Sedangkan kalau yang diomongin orang-orang ibu kota itu pasti sepeda balap kekinian yang ibarat cuma motor MotoGP dengan high tech seperti itu. Bukan saya tidak mengikuti, saya mengikuti seperti itu. Tapi buat dikoleksi dan dikejar-kejar dan saya cintai tentunya adalah sepeda-sepeda yang punya nilai histori tinggi. Bukan sepeda-sepeda yang dibeli mahal, dipakai nggak nyampe setahun, harganya ancur-ancuran, dibuang, ujung-ujungnya alhamdulillah bisa dipakai untuk atlet. Itu aja bagusnya, positif. Tapi dikoleksi sama mereka kayaknya juga enggak, buat apa sih gitu sepeda kayak gitu. Jadi saya melihat seperti itulah fenomena yang terus-menerus berulang. Kasihan sepedanya, buat saya sepeda itu ada soul-nya. Makanya saya sampai bilang bahwa yang ada soul-nya ujung-ujungnya cuma sepeda vintage dan sepeda besi. Karena dibikin dengan hati dan dengan tangan. Sedangkan sepeda karbon kekinian itu cuma didesain di Eropa, dibikin massal di negeri seberang gitu. Jadi itu udah nggak ada soul-nya menurut saya. Jadi saya tidak lagi mengkoleksi seperti itu. Walaupun kalau nanya kembali ke look, bukan hanya itu look yang saya punya. Jadi saya mulai atlet saya sendiri dulu sebelum kenalan sama Pak Andi dan kita bermitra, atlet saya itu udah saya bekali dengan sepeda look. Waktu itu masih seri 5, kalau nggak salah 586. Kemudian begitu juara dunia Torhusov dengan tim Kredit Agricole menggunakan look 595, saya waktu itu order juga look 595 warna hitam merah. Saya akhirnya punya juga 595. Kemudian terus sampai akhirnya masuk ke look seri 7. Sampai akhirnya mau nggak mau begitu kita ketemu tim Liberta, berdiskusi sepeda apa sih kira-kira ini yang bisa support performance bagus, dari segi balancingnya juga bagus. Ya mungkin saya selalu menyebut look seperti itu gitu, karena look itu sepeda yang berproses, tidak sepeda seperti sepeda lain yang mereknya tahu-tahu ada 2-3 tahun, kemudian muncul di Pro Tour, ujuk-ujuk hilang. Kalau kita lihat look itu sebetulnya berevolusi sangat panjang. Dari look KG56 pertama muncul tahun 80-an sampai sekarang di tim Cofidis look itu semuanya berevolusi, sehingga menurut saya sesuatu yang berproses dari kecil menjadi besar itu pasti ada nilai lebihnya dibandingkan sepeda lain. Dan kalau dilihat dari performance look menurut saya nggak ada kurangnya, dari mulai juara Tour de France, juara stage. Kemudian tim Cofidis pun menurut saya bukan tim main-main, dia bukan tim Continental, bukan tim Pro. Kalau nggak salah Cofidis itu dia World Team. Karena paling tinggi menurut saya ada World Team, ada Pro Team, baru Continental. Baru tim balap kampung saya lah, tim Salasa Kaiji. Oh ada masuk-masuk ya? Ada di situ, di bawah Continental. Dan di bawah Continental ada tim kita yang sekarang Liberta, mudah-mudahan juga nanti akan establish ke yang satu jenjang lebih baik. Wah, dan satu hal yang saya catat, yang idealisme saya, orang banyak yang nanya, Liberta kok katanya segitu-segitu aja, kemudian Liberta kayak nggak berkembang. Saya bilang gini, waktu itu ada teman saya nggak bisa sebut nih, nanti ribut lagi. Saya bilang maaf aja ya, saya tuh punya idealisme itu membangun yang ada di sekeliling saya. Kalau saya pengen gedein Liberta, saya bisa aja comot atlet dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Malaysia. Saya tidak mau. Saya mengembangkan yang ada di sekeliling saya, yang ada di Jawa Barat. Itulah idealisme saya. Buat apa Liberta besar kalau tiba-tiba nyambut dari sana yang udah jago, dari sini udah jago. Kita tuh pembina. Kita pengen membuat proses from zero to hero insya Allah. Ya karena di depan saya melihat anak-anak yang sekarang ada di timnas, ada yang juara Asia, ada yang juara lokal, ada yang sampai memperkuat Indonesia di mana. Saya melihat dari kecil-kecilnya mereka. Mereka tuh tadinya mendapatkan dukungan yang kecil, berproses lah semua gitu loh. Dan semua yang ada di depan saya itu alhamdulillah bisa jadi orang gitu. Dari membela Bandung sampai membela negara. Itu luar biasa. Saya melihat prosesnya, apalagi sekarang saya berpartner dengan Liberta yang mudah-mudahan secara infrastruktur dan lain-lain lebih terarah, lebih baik lagi ke depannya. Jadi saya itu, makanya komposisi saya selalu mengingatkan bahwa di tim Liberta sejauh-jauhnya mungkin hanya 20% aja di luar atlet Jawa Barat. Ya mungkin 20% nanti kita ambil atlet bukan dari Indonesia nih nanti ya. Mungkin Nairo Quintana kita ambil nih lagi kena band ya. Pas persiapan ya. Pas persiapan gitu kita tarik Liberta dulu. Jadi intinya seperti itu. Saya tidak mau sama seperti tim lain yang main comot atlet-atlet di daerahnya. Saya nggak mau. Tim Liberta tuh di mana? Tim Liberta tuh identik dari Bandung, ya udah atletnya Jawa Barat. Dan saya pengen mengembalikan kejayaan balap sepeda Jawa Barat yang hilang setelah 2016. Wah, itu aja. Kita tunggu nih ya. Tapi bisa jelasin nggak gimana sih proses scouting atau rekrutmen dan juga developing teman-teman atlet yang datang Tarabina? Oke, sebenarnya gampang lah. Di Bandung itu kan saya ngembangin berbagai macam aktivitas sepeda mingguan. Bandung itu ada Salasa Kaiji,
kemudian ada Rabu asik lah, ada Kamis go, kemudian ada Jumat jadul, Sabtu ada Sabtu Express. Sebetulnya itu adalah rangkaian menu program latihan aja. Dan dari orang-orang yang mengikuti itu baik yang tua dan muda, kita bisa melihat performance-nya. Apalagi Selasa kayak gitu kan, saya selalu bikin dari mulai yang hanya Lembang sampai di akhir bulan sekali ke Tampuan Perahu. Di situ bisa lihat apa ada bakat-bakat muda yang bisa kita ambil, kita kasih kesempatan untuk memberangkatkan event dan lain-lain. Dari hal-hal kecil seperti itu aja bisa sebetulnya menjadi tolak ukur dalam membuat perhitungan awal lah, komparasi awal apakah ini bisa dikembangin atau tidak. Saya sih di Kota Bandung mudah-mudahan yang seperti Salasa Keiji bisa jalan di mana-mana lah, nggak seperti di Bandung, karena yang namanya Salasa Keiji itu menggabungkan seluruh pesepeda. Jadi makanya saya selalu bilang, mau itu BMX, mau itu sepeda rental, mau itu sailing, itu yang penting dengkulnya. Kita nggak peduli penampilannya, kita nggak peduli sepedanya, kita yang penting siapa duluan finish di Lembang, boleh bilang itu yang terbaik. Oke, saya berarti boleh juga tuh ikut. Boleh, masuk aja, datang aja ke mes, ikut sama anak-anak latihan. Langsung nih direkrut kita. Yang penting nambahin dari Kang Tara tadi itu, sebenarnya kalau kita melihat kayak sepak bola ya, Liberta itu mungkin kayak Ajax Amsterdam lah. Gitu. Jadi pembinaan itu yang kita bangun. Jadi kita ini sebenarnya cuma bagian dari proses ya, karena mungkin beberapa atlet itu kan dalam waktu juniornya mereka juga sudah dibina oleh tangan-tangan yang lain. Jadi kita ini hanya kepanjangan tangan lah. Gitu. Tapi kita bersyukur dan cukup senang kalau ada beberapa atlet binaan kita yang mungkin bisa lebih maju, karena di tahun lalu contohnya ada beberapa atlet kita yang mungkin pergi dari tim tapi masuk ke tim-tim yang mungkin jauh lebih baik daripada kita juga, karena kita juga sebenarnya saya dengan Kang Tara sama beberapa tim-tim di Indonesia juga cukup dekat dengan cukup baik gitu, kayak sama Nusantara, sama Mula dan lain-lain. Jadi ada beberapa atlet kita tuh yang udah ke Mula, ada yang kemana ke Nusantara. Jadi buat kita sih ya kita ini adalah part of the process. Kita sama seperti kayak Amsterdam gitu kan. Di Gembleng dulu di Manta, ya kan, Manta Liberta. Di Liberta Atlet Camp. Ya di Liberta Atlet Camp. Tiba-tiba ada yang kontrak $1 juta ya udah kita. Itu nggak apa-apa tuh dari gimana tuh? Ya kalau ada yang bisa bayar sih ya sama ini. Karena ngedukung juga sih kan. Kita nggak mau mencegah lah mereka ya. Mungkin pengen berimprovisasi lebih. Mereka bukan properti lah, mereka bukan properti kita. Jadi kalau misalnya ada beberapa anak-anak yang kayak kita mungkin di bulan depan ada yang misalnya tahun depan kita diminta tim ini mau ini, kita cuma tanya satu, kamu digaji berapa, dapat berapa, difasilitasin apa, terus kemudian dipastikan di tim itu menjadi roster utama apa tidak. Karena ya mereka juga kan sekolah enggak ya, jadi kita seenggaknya mungkin bisa bantu mereka beberapa masukan yang dijamin, karena saya juga dengan Kang Tara pengen kalau atlet kita diambil ya harus dijamin dong. Gitu, buat apa kita capek-capek ngebina mereka, kita istilahnya mau support mereka sepenuh hati tanpa pamrih, tapi kalau mereka mungkin hanya dimanfaatkan atau bahkan kita nggak memberikan mereka rambu-rambu bahwa the next step-nya itu apa sih yang harus diambil gitu loh kan. Gitu. Jadi akan tahu juga nih step selanjutnya kira-kira aman gak nih kesini gitu ya. Betul, ya tapi kalau dia mau stay ya kita juga akan konsisten terus, karena memang seperti yang Antara bilang kita juga punya target ke depan. Oke. Kalau dari mantannya nih sebenarnya kan tadi udah buat produk ya, brand. Sebenarnya apa sih yang ingin dibawakan ke cyclist, pesannya gitu dari kehadiran Manta ini? Saya tadi kan Kang Tara bilang di Jakarta, mungkin saya ngewakilin cyclist Jakarta dulu ya. Jadi saya yang penting udah bisa ngobrol sama Kang Tara nih soal goes, karena saya minta Kang Tara ngelantik goes itu gimana sih. Jadi saya inget saya tuh ngebangun sepeda Colnago saya besi sama Kang Tara dibangunin. Jadi saya ngambil S1 waktu itu ya sama Kang Tara. Jadi S1-nya tuh kita harus goes itu muteran Cakalong, finish di MN. Jadi itu mungkin sekitar 120 atau 140, elevasinya sekitar 2.500 2.600 lah. Baru di situ mungkin Kang Tara bilang, ini orang Jakarta lumayan juga lah, walaupun mungkin speednya speed keong ya. Cuma maksudnya karena di situ saya termotivasi bahwa ya saya di Jakarta bisa goes konsisten seminggu 500 600 kilo, 400 500 600. Ya sehingga akhirnya ya mungkin saya mewakili goeser Jakarta nggak kalah lah. Jadi saya sama Kang Tara udah bisa dampingin Kang Tara, kita goes berenam doang sama atlet kita dari Bandung ke Jogja. Itu tahun 2021 ya Kang ya? Kita goes jam 5 pagi nyampe Jogja jam setengah 7 malam tuh, cuma berenam tuh. Jadi di situ apa namanya, cyclist Dalkot ini saya ngewakilin ya. Biar Kang Tara lihat ada yang rajin gitu. Jadi kita waktu itu punya pengalaman seperti itulah gitu. Nah, apa yang kita mau bawa buat para cyclist? Tadi Kang Tara udah bilang bahwa kita juga suka fashion ya. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa dari collection to collection tuh ada kayak mungkin tim-tim lama seperti Molteni yang kita ambil temanya,
Terus yang kedua ada beberapa pembalap yang memang cukup ikonik dari mulai zamannya Fausto Coppi, Eddy Merckx, terus Marco Pantani dengan teman. Jadi generation to generationnya Bernard Hinault. Jadi gimana caranya ambience timnya kayak Mape, terus Miguel Indurain kayak gitu itu kita pengen kemas dalam sebuah fashion. Jadi memang agak bertentangan gitu loh. Kok goesnya dekat dengan atlet garong tapi fashionnya jadul gitu loh. Karena itu ya kita pengen beda aja. Kita pengen beda. Kita pengen menghilangkan dikotomi yang memang ini semuanya sama seperti uniform gitu loh kan. Jadi sebenarnya di situ orang bisa lihat bahwa lu mau baju lu konsepnya vintage tapi kalau lu goesnya konsisten bisa kok pakai gitu kan. Jadi kita inginnya simbol Manta itu dipakai cyclist jadi simbol rebel gitu loh, bahwa it's not about the fashion, ride upgrades, yang penting lu goes bareng sama kita, ayo deh goes capek-capek setempur-tempurnya. Karena biasanya kita setiap 2 bulan sekali lah antaranya kita selalu ngadain ada beberapa sepeda-sepeda lucu lah, kita kemana gitu loh, touring-touring lucu-lucuan gitu loh. Jadi ya maksudnya itu tuh membuktikan bahwa ya mau pakai sepeda apa aja, mau pakai baju apa aja, yang penting kita go ya sudah gitu aja, make it simple gitu loh kan. Dan semoga itu sekarang kan banyak banget drama-dramanya nih. Betul, nah makanya kayak Kantara di Bandung keluar rumah enak adem kan, kita di Jakarta bayangin subuh keluar jam 7 aja udah ribut-ribut. Tapi maksudnya ya kedepannya kita juga pengen mengeduket ya, maksudnya goes di Jakarta tuh sebenarnya indah. Mau goes di kotanya, mau kita agak melenceng dikit misalnya ke Sentul, ke Rendu Alam, kemana gitu loh. Tapi sebenarnya ya selama kita mau ngalah, walaupun kota ini sangat cepat, sangat rush gitu loh kan, dengan semua mungkin kebiasaan pekerjaan bisnisnya gitu loh kan, orang juga mungkin mau nganterin orderan, mau ngapain pagi-pagi. Tapi kita harap bahwa semua bisa berbagi, semua tidak bisa memandang sepeda menjadi sebuah kelas sosial gitu loh kan, karena banyak kok teman-teman sepeda yang mungkin udah sepeda dia nge-grab, nge-gojek gitu loh kan, banyak teman-teman sepeda yang mungkin udah selesai sepedaan dia malah jadi supir, driver gitu loh kan. Jadi ya ini bukan masalah kelas sosial, ini masalah habit aja sebenarnya kan. Setuju. Oke, balik lagi nih. Tadi kan Liberta tuh banyak banget atletnya ya. Udah punya berapa atlet nih yang sekarang? Atlet kita sekarang, atlet kita itu selalu berkurang dan bertambah. Oke. Karena tadi yang namanya Ajax Amsterdam itu kan pasti roster kita utama itu sebenarnya kita ada 6 sampai 8 ya. Terus kemudian kita biasanya setiap 3-6 bulan tuh kita ada evaluasi, kita kurasi, apa kita kurangi jumlahnya, apa kita tambahkan, karena kita selalu bedakan. Tapi kalau berapa yang kita bina ya, kita sih pengennya sebanyak-banyaknya Kang, maksudnya datang aja gitu. Cuma yang saya bilang tadi bahwa yang kita bina juga sesuai dengan kemampuan kita penuhi kebutuhan dasarnya, nanti kita mampu support buat tanding, kita bawa tanding. Tapi Liberta Cycling Team kita di tahun 2021 atau 2022 ya, kita kerjasama sama sepeda loop. Jadi waktu itu sejarahnya saya sama Kang Tara nyari nih anak-anak Liberta Athlete Camp ini udah mulai berapa kali bisa lah bertanding dengan tim-tim nasional Kang ya, berkompetisi di situ. Dan waktu itu udah ada teman-teman kita juga yang support sepeda pada waktu itu, hanya memang kita ingin mengelevate gitu loh, kita pengen menaikkan dengan kompetisi yang lebih berjenjang lagi itu sepedanya harus prima gitu loh kan. Jadi saya ngobrol dengan beberapa distributor di Indonesia, semua brand-brand sepeda top lah di Jakarta gitu ya. Saya dengan Kantara tukar pikiran, kita cari ini itu. Waktu itu sebenarnya karena Mas Fadli ya awalnya. Karena kebetulan Manta, karena kita jadikan brand ambassador adalah atlet, Mas Fadli salah satunya. Saya ngobrol sama Mas Fadli kan sama Loop gitu. Kita saya sama Kantara tuh ada tips seperti ini, saya jelaskan, saya butuh sepeda, kira-kira prinsipalnya Loop atau mungkin kalau di Indonesia kan yang pegang Teknobike ya, bisa nggak gitu loh. Saya pengen ngobrol aja seenggaknya, dengerin visi misi saya, kalau memang kira-kira ada kesamaan, let's talk bisnis gitu loh kan. Jadi waktu itu Mas Fadli yang mengarrange, jadi kita ketemu di Pizza Hut ya, ada saya, Mas Dipo, terus Mas Aris dan teman-teman ada itu semua. Ya saya jelaskan, ini visi misi saya dengan tim, saya dengan Kantara di Bandung. Tadi Kantara yang sampaikan kita adalah wadah buat atlet di Bandung, ya kan, atlet Jawa Barat. Beberapa dari atlet kita juga sudah punya portofolio sebelumnya, bahkan tim kita ini bukan cuma kita yang bikin kok, karena sebelum ada bahkan beberapa yang ikut membantu di dalam timnya, seperti ada Dadi Suryadi, mungkin kalau teman-teman tahu beliau tuh juga atlet dan dulu ya sebelum sosmed, siapa yang nggak tahu lah.
dari sebagai seorang atlet dan pembalap nasional gitu loh kan, dia yang membantu ini semua. Jadi saya bilang bahwa ada Kang Tara nih yang membantu kita di Bandung yang tahu betul di Jawa Barat secara geografi dan mungkin secara demografi atletnya seperti apa. Ada Dadi yang betul-betul dari environment atlet dan race sebelumnya gitu, bisa memberikan advice dan lain-lain. Saya sendiri hanya mampu mensupport infrastruktur lah gitu loh karena kemampuan saya. Saya ingin mensupport mereka, saya bilang gitu, dan kita punya konsistensi dalam ikut pertandingan. Prestasi anak-anak juga punya grafik, saya bilang kita juga punya base camp di Bandung, roster kita lengkap dan kita punya brand. Nah, tapi kita butuh sepeda. Tapi visi misinya kayak begini. Jadi tadi kalau Kang Tara bilang kalau kita disebut dream team, bukan. Tapi we are team of process gitu loh kan. Bisa nggak? Itu Mas Dipo menanggapi dengan baik. Jadi kita ngobrol, ya sama tuh kita ngobrol di pizza juga, jadinya ngobrol apa aja gitu loh. Apa kan. aja. Akhirnya mungkin ada kesamaan visi misi dan saya juga cukup mengapresiasi Mas Dipo, Mas Aris dengan tim, Mas Dimas juga waktu sama Pras ya kalau nggak salah ya. Jadi sama Mbak Bella mendengarkan visi misi saya, sama Kang Tara. Akhirnya waktu itu dinaikkanlah ke manajemen. Terus ya Kang Tara tentu saya juga nanya ke beliau nih, Kang Tara look ini gimana? Karena ya saya pengetahuan sepeda saya terbatas, saya tahunya goes aja gitu loh sama latihan, kalau sepeda nggak tahu. Kang Tara masih masukan seperti ini sejarahnya, seperti yang tadi dijelasin betul gitu loh. Maksudnya kesimpulannya look is a good bike. Punya nilai sejarah, dipakai oleh atlet yang memang profesional gitu kan. Dan maksudnya secara kualitas barang juga ya anak-anak udah syukur lah dapat sepeda itu gitu loh kan. Akhirnya dengan beberapa multi brand ya memang udah jodoh, jadi kita diskusinya cepat, diskusinya juga ya walaupun biasalah namanya negosiasi kan ada drama sedikit lah, tapi artinya drama yang positif. Jadi very simple dan mungkin dari Tekno juga sampai ownernya Pak Miki juga appreciate semua oke. Dan bahkan yang saya happy atlet kita, tim kita di kampung tuh kok katanya sampai look principle itu notice gitu dan aware bahwa ini kita di Indonesia look the whole team gitu loh kan. Jadi buat kita ini bukan cuma sekadar kerjasama yang transaksional, tapi walaupun prinsipal juga mengetahui. Jadi bukan cuma kerjasama transaksional, kita bukan dealing dengan distributor aja, tapi ini dengan brand. Nah, jadi dengan value itu saya rasa ya kita memutuskan keputusan yang tepat, gitu. Sehingga waktu itu kita akhirnya nanti kayaknya perlu ditayangin nih. Kita tahun kemarin tuh bikin satu event launching team namanya Ride Your Dream. Jadi waktu itu kita goes sama anak-anak atlet, saya dengan Kang Tara, kita goes di Cork & Screw, kita bikin acara yang very private, tapi sangat enak sekali, sangat nyaman sekali sebagai established. Dan waktu itu juga kebetulan tim kita juga saya harus highlight, support dan dipercaya oleh beberapa brand lain juga. Jadi dari mulai ban, ada Victoria, kemudian nutrisi anak-anak tuh ada Strive, terus dari helm tuh ada Ebus. Dan tentu dari Tekno sendiri support kita banyak banget, bukan hanya sepeda dengan weaponnya Wheelset Corima, tapi kita juga ada tools dari Design, ada Lizard Skin juga, bucketnya, ada off ya untuk product care-nya dan lain-lain. Jadi brand-brand partner ini yang menurut saya tuh luar biasa bisa mempercayai visi misi saya dengan Kang Tara. Kita cuma tim kampung tapi ini brand besar gitu loh dan brand internasional. Jadi kita sih bersyukur dan grateful banget ini bisa dikasih kesempatan gitu. Mantap ya, makin maju ya. Iya. Liberta. Om Andi, kalau teman-teman atlet-atlet Manta Liberta Cycling Team pakai sepedanya sekarang apa? Iya, jadi setelah kita kerjasama di tahun lalu dengan Tekno, dengan IDB, kita pakai sepeda dari Look ya. Jadi karena atlet kita itu persis ada beberapa yang memang pembalap all round, sesuai dengan perannya, pasti ada yang mungkin domestik, sprinter, dengan climber. Jadi sepeda pertama mereka tuh ada 785 HS 785 HS karena memang di Bandung cukup cocok ya dengan kontur dan geografi latihannya seperti itu. Dan kita juga pakai 795 blade ya. Itu buat sepeda aeronya anak-anak ya? betul. Jadi kita pakai sepeda Look dengan dua tipe itu. Terus ada juga salah satu atlet binaan Kang Tara, teman-teman kita, adik kita juga, yaitu Ratu Afifah juga antara ya, yang di saat ini di Platnas Track itu menggunakan sepeda Look juga untuk sepeda tracknya.
Sedangkan buat wheelsetnya anak-anak kita pakai beberapa velg Corima sesuai dengan kebutuhan ketebalan profil. Profilnya jadi macam-macam nih, ada yang Betul. climbing, Betul. yang sprinter 795 blade ini pakai yang Agak tebal. Iya, agak tebal Iya. ya profilnya ya, sesuai ngikutin kebutuhan dari Iya. atlet-atletnya ya. Gokil. Terus selanjutnya nih ada pertanyaan nih dari followers Teknobike di Instagram untuk Kang Tara. Nah, ini pertanyaannya dari Yonavan. Kenapa Om Tara suka ke produk Corima, terutama wheelset? Oke, ini jawabannya nggak sederhana kalau nanya saya nih. Jadi saya menggunakan produk Corima itu dari tahun 90-an dan sangat bersyukur pelek Corima yang dari tahun 90 akhir masih ada di saya. Kemudian kalau nggak salah saya waktu itu sempat goes Bandung Jogja ya 400 km. Saya kasih lihat aja pakai pelek berusia 20 tahun, no problem. Jadi kalau ngomongin kekuatan, daya tahan, endurance, saya rasa Corima termasuk yang terbaik. Dan pelek Corima terus terang dulu kenapa saya senang banget sama Corima, karena dulu tuh Corima mendevelop bukan cuma pelek tapi juga frame. Ya sebelum di ban sama UCI. Jadi Corima ini betul-betul bereksplorasi luar biasa menggunakan teknologi mungkin terowongan angin di Prancis waktu itu, bekerja sama dengan teknologi luar angkasanya Prancis, mengembangkan satu sepeda yang aerodinamis. Dan waktu itu saya ingat Corima itu pertama kali saya ingat adalah muncul di saya lupa Olimpiade Barcelona atau apa, yang pasti waktu itu sebelum Olimpik itu ada pemecahan rekor 1 jam. Chris Boardman itu menggunakan full Corima produk. Jadi itu full French bike. Jadi baik itu group setnya Prancis, frame-nya adalah Corima, dan kemudian wheelsetnya udah pasti Corima. Jadi dulu kita ngeliat bahwa Corima tuh waktu itu bikin pelek palang pertama mungkin kalau nggak salah. Jadi Corima boleh dibilang palang 4 adalah pelek impiannya semua pembalap waktu itu. Dan akhirnya waktu itu di Indonesia akhirnya masuk juga. Dan waktu itu kalau nggak salah timnas Indonesia di tahun 94 sampai 97 itu menggunakan sepeda Corima dan wheelset Corima. Dan bahkan salah satu petarung Indonesia terbaik yang sampai ke Olimpik waktu itu almarhum Herianto Setiawan, senior saya di DKI, juga turun di Olimpiade dengan pelek Corima. Kalau nggak salah rims depannya pakai Corima, waktu itu dia bingung belakangnya mau pakai Corima disc atau pakai Ghibli. Kalau nggak salah waktu itu pelatih Wahyudi Hidayat memutuskan belakangnya pakai Ghibli karena waktu itu kalau nggak salah outdoor. Sedangkan Corima ini sangat unggul di disc belakang karena dia Corima tuh flat, sehingga untuk di dalam velodrome kayaknya lebih cocok daripada yang semi outdoor. Jadi waktu itu kalau nggak salah Herianto Setiawan menggunakan frame Corima dan wheelset depannya adalah pakai Corima carbon dip. Kalau nggak salah dulu mungkin 5 cm aja udah tinggi banget zaman dulu. Sekarang sampai 8, 9, 10 ada. Jadi sejak itu Corima tuh menjadi salah satu produk referensi saya untuk high performance bicycle sampai detik ini. Jadi di rumah saya ada palang 3, palang 4 tentunya klasik, dan juga ada disc. Yang discnya. Corimanya juga saya punya semuanya dan masih dipakai oleh atlet-atlet di Berta. Iya? Waktu itu tahun lalu dipakai oleh Idan itu Corima saya pinjamkan untuk balapan kejurnas di Banyuwangi, Ijen. Dia turun pakai disc Corima saya pinjamkan. Discnya udah 20 tahun loh, tapi performanya masih luar biasa. Ya jadi oke. Jadi saya memilih itu dengan satu reason history. Kemudian memang kelengkapan untuk semua medan tuh Corima membuat, baik itu buat manjak, buat turun, buat datar, buat velodrome, kayaknya cukup lengkap Corima. Dan juga menurut saya kekuatan daya tahannya luar biasa Corima. Jadi itu menjadi pilihan saya kenapa Corima tuh banyak ditempel di sepeda-sepeda saya. Juga otomatis di tim Liberta. Gokil. Tadi punya juga yang udah paling tua umur berapa tuh? Kayaknya tahun 9899 Corima saya. 9899. Betul. Lebih tuaan wheelsetnya daripada saya. Iya betul. Oke. Jadi itu masih saya pakai waktu goes tahun 2021 kalau saya lupa tuh goes Bandung Jogja saya pakai Corima. Masih pakai itu? Saya pakai. Betul. Nggak ada masalah. Dan juga saya senangnya karena jari-jarinya masih steel hitam. Kan sekarang semuanya hitam ya. Iya. Frame hitam ini hitam. Kalau saya harus ada sentuhan steelnya, harus ada istilah-istilahnya itulah. Iya. Vintage-nya ya. Harus ada Nggak vintage. ketinggalan ya. Betul. Oke. Thank you banget nih Om Andi dan Kang Tara, dan ini ada sedikit cenderamata nih, kenang-kenangan dari Teknobike. Ini vintage juga nih untuk Kang Tara. Di sini kita kasih Apa itu? oleh-oleh dari Jepang nih Kang. Waduh, asik banget nih. Ini ada jersey Pearl Izumi. Aduh. Ini yang klasiknya nih. Wah, gokil banget nih. Ya, Kang. ini Pro Izumi ya. Iya, Pearl Izumi. Original ya. Original Waduh. Jepang. ACM ya?
bukan CM ya. Bagus sekali, waduh kantongnya depan nih. Iya, vintage banget nih, pas vintage banget. Buat timbel kan? Kita buat timbel. Nanti dipakai Om ya. Ada saya pakai pasti. Buat naruh timbel. Ya, terima kasih Teknobike ini baju Oke. bagus banget, bahannya juga semi wool ini, merino. Iya, bagus banget. Semoga suka. Terima kasih saya. Dan untuk Om Andi nih ada dari Mark Off dari Oh chain. iya, wah makasih. Carry-nya supaya bisa bersihin supaya Iya, dada iya, performanya iya. nambah terus. Biar saya rajin mencuci sepeda ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak Om Andi dan Kang Tara. Ya, Semoga kita sama-sama. bisa ketemu lagi di next videonya. Dan mungkin kita juga bisa main-main bareng nanti ke Tekno lah, goes bareng. Oke, Sure. nextnya. Oke, itu aja teman Tekno video kita kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info mengenai Teknobike lainnya. Sampai ketemu lagi di video Teknobike lainnya.